silakan. Silakan salah satu maju untuk menjawab. Ayo cepat. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami mau belajar firman Tuhan supaya cerdas dan bisa belajar dengan baik. Ya Tuhan, hari ini kami mau belajar bimbinglah kami supaya cerdas. Amin. Ya, sebelum pelajaran dimulai, boleh kita absen dulu. Absen. Absen dulu. Hadir. Akila, Hadir. Chelsea, Hadir. Yugura, Hadir. Rafael, Hadir. Rizky, Hadir. Eskiel. Hadir. Untuk pelajaran kita hari ini seperti kemarin kita belajar dengan yang namanya sumber daya alam. Sebelum Bapak menentukan materinya, siapa yang tahu apa itu sumber daya alam? Bidin? Pepohonan. Iya. Air, Pak. Iya. Tumbuhan, Pak. Hah? Tumbuhan. Iya. Tumbuhan. Yang namanya sumber daya alam ini kita sebut sumber daya alam itu adalah kekayaan alam. Kekayaan yang disimpan oleh alam. Sebagai satu contoh, misalnya kekayaan alam di perairan, di lautan, seperti ikan-ikan, terumbu karang, dan air itu adalah kekayaan alam. Nah, di atas tanah, apalagi kekayaan alamnya? Tumbuhan, Pak. Pohon-pohonan untuk bisa berkebun, untuk bertani, binatang. Bunga. Ya. Nah, yang di bawah tanah apalagi kekayaan alam? Itu. Ya. Biji-bijian. Ya. Namanya di bawah tanah apa? Air. Kekayaan alam yang di bawah tanah adalah seperti tambang. Emas, Pak. Ya, emas, tambang batu bara, nikel, bintang dan sebagainya itu kekayaan alam yang ada di bawah tanah yang digali oleh perusahaan-perusahaan besar. Di sini Bapak bagi sesuai dengan tema masing-masing. Satu. Sementara kalian membaca buku, sumber daya alam ini terbagi dua. Satu, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui artinya sumber daya alam itu tidak bisa habis, walaupun dikonsumsi atau dipakai oleh manusia, dia tetap bisa dikelola, dikembangkan seperti semula. Sebagai satu contoh, misalnya sawit, kebun sawit ini kan habis dipanen orang, tumbuh 25 tahun, ditebang lagi, ditanam lagi, berarti sawit itu nggak bisa habis. Nah, itu sebagai satu contoh. Misalnya sawah habis panen tahun ini, tahun depan bisa digarap lagi, panen lagi tahun depan, berarti padi itu tidak bisa habis. Itu namanya sumber daya alam yang dapat diperbarui, berarti terus menerus manusia itu bisa memakainya.
berkonsumsinya. Kalau pohon ditebang, bisa ditanam ulang, negosiasi. Bisa orang. Karena segala apa itu akasia, albasia, segala macam bisa. Pinus, kalau tangan mengertinya. Sama seperti ikan-ikan. Biasanya orang kalau ikan yang habis di laut dibuat orang tambak. Berarti ikan itu masih bisa dikonsumsi kita. Kita bisa habis kita makan. Nah ini yang namanya sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang setelah dikelola atau dikonsumsi orang dia akan habis. Setelah 10 tahun habis, lalu tidak ada lagi barang itu. Contohnya, tambang. Tambang itu kan banyak. Tambang batu bara, tambang emas, tambang minyak, tambang nikel, tambang besi. Banyak tambang. Kalau kayu bukan tambang. Oh itu yang waktu itu. Nah, ini yang disebut dengan setelah habis 10 tahun misalnya, seperti contoh di daerah Jawa ini kan semakin berkurang di situ sudah batu bara. Perusahaannya sudah setelah habis, lalu dia pindah dari situ, nggak ada lagi di situ tambang batu bara. Karena sudah habis, berarti tidak bisa dikembangkan lagi. Karena itu tidak hidup, tidak bisa tumbuh. Pindah lagi cari tempat yang lain. Ini yang disebut dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui di situ, kecuali dicari di tempat lain. Nah itu salah satu contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Di sini Bapak bagikan satu-satu untuk mencari menurut kalian sumber daya alam yang dapat diperbarui apa saja, sebutkan. Yang tidak dapat diperbarui, sebutkan. Masing-masing nanti isi di situ. Sambil dilihat buku paketnya, di situ ada petunjuknya. Silakan isi masing-masing. Jangan meniru punya teman. Menurut kalian sendiri, bagaimana? Di sini. Iya, di situ. Ini yang kolom pertama itu sumber daya alam yang dapat diperbarui, yang struktur kedua yang tidak dapat diperbarui. Di sini, dicari di buku jadi tiap di sini. Boleh dua? Jawaban. Ya, lebih dari 2 itu. Kolom itu besar. Sebanyak-banyaknya di situ silakan kalian cari. Di situ ada petunjuknya, ada isinya, makanya dibaca. Ada topik pembicaraan kita dari masalah sumber daya alam. Ada di situ sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa-apa saja di situ silakan dicari. Jangan dengar punya teman, bikin sendiri. Menurut kalian itu silakan kerjakan. Kalau nanti dikumpulkan, ini salah satu bentuk kita untuk meningkatkan nilai harian kita. Karena minggu depan kita akan ulangan umum. Di sini. Ya, Senin tanggal 1 sudah ulangan. Siap-siap untuk kelas 5 nanti 35 soal. Cari di situ mana sumber daya alam yang dapat diperbarui, yang bisa dikelola oleh manusia, yang tidak bisa habis. Ya, yang tidak dapat diperbarui itu yang habis kalau kita pakai. Pak, ini boleh dititik kelompok. Bisa. Tapi semuanya tidak. Iya. Silakan lihat sambil membaca. Jangan sini punya teman. Bahannya ada di situ juga. 3 ayat 2.
berarti sama-sama Pak. Sama-sama paling itu sama. Iya, sama itu. Sama lain kan kamu ya. Sawah itu tempat pertanian padi.